Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dinana Kartikosari dengan NIM A112023 dan rekan saya ada Muammar Hanif dengan NIM A112022 14598 dan Noja Kamila A112023 15209. Jadi di sini kami akan mempresentasikan tentang MITM, Man in the Middle. Next. Jadi eh, apa sih serangan MITM itu? Jadi serangan MITM itu terjadi ketika penyerang itu menyisip di antara dua pihak yang berkomunikasi, memungkinkan dia memantau, memanipulasi atau mencuri data tanpa diketahui. Next. Jadi selanjutnya adalah cara kerja MITM sendiri itu sebagai penyerang memata-matai komunikasi dan dapat mengubah atau menyisipkan data atau pesan. Selanjutnya untuk mencuri kredensial atau informasi sensitif dan bisa dipakai untuk memperoleh akses ke sistem atau jaringan. Next. Selanjutnya adalah virtualisasi. Jadi virtualisasi itu adalah teknologi yang memungkinkan satu komputer fisik menjalankan beberapa mesin virtual secara bersamaan, di mana tiap VM ini memiliki sumber daya dan sistem operasi terpisah serta berjalan terisolasi. Dan virtualisasi yang digunakan kita adalah VirtualBox, yaitu platform yang memungkinkan menjalankan beberapa VM di satu komputer. VirtualBox ini dapat membuat lingkungan terisolasi untuk eksperimen seperti VM, target, dan penyerang tanpa mengganggu sistem utama. Kemudian ada virtual machine yang digunakan kita, yaitu Windows 10 yang berperan sebagai klien. Yang kedua ada Ubuntu berperan sebagai web server. Yang terakhir ada Kali Linux yang berperan sebagai attacker. Tools yang kita gunakan yaitu Ethercap. Ethercap adalah toolkit jaringan GUI untuk analisis dan pemantauan lalu lintas di LAN. Ia bisa menangkap sniff atau paket, menampilkan protokol umum yaitu HTTP, DNS, DHCP, menyediakan engine filter untuk eksperimen paket, dan modul atau plugin tambahan. Dipakai untuk troubleshooting, riset protokol, dan pengujian keamanan yang terotorisasi. Baik, di sini saya masuk di desktop Ubuntu. Di sini saya sudah membuat IP config dan sudah mengaktifkan MySQL dan Apache 2. Kemudian saya sudah kemudian kita masuk ke file localhost dengan IP yang tadi saya klik. Kemudian ke halaman Windows. Saya sudah mengipconfig di bagian ini dan mendapatkan IP 192.168.165. Kemudian kita membuka folder yang ada pada Ubuntu desktop tadi dengan IP 192.168.1.159 test. Nah, di sini sudah terhubung dengan Ubuntu desktop kita. Kemudian di sini kita akan mengecek RRPMIN-A. Nah, bagian di sini ini nanti kita akan tahu apakah ini sudah ditembak apa belum. Kemudian lanjut saya membuka Kali Linux. Di sini saya sudah mendapatkan IP Kali Linuxnya juga. Ini langsung saja kita membuka aplikasi Ether. Setiap kita memasukkan password. Kemudian saya masih kerap. Nah, ini kita matiin. Kemudian kita tekan tanda checklist, tapi ya checklist. Kemudian
Kita membesarkan ininya dulu biar terlihat lebih jelas. Kemudian kita langsung saja menekan tombol search ini untuk mencari host-host yang telah aktif. Dan nantinya akan kita tembak. Nah, di sini kita akan mencari dua IP yang sebelumnya. Tadi kalau nggak salah 159 dan bagian Windows Ubuntu itu adalah 159. Kemudian pada Windows itu adalah 165. Nah, kita kembali ke Kali Linux yang sebelumnya. Nah, ini adalah IP dari Windows. Nah, bentar. Nah, ini dia. Kita akan mencari 159, 165. Itu ada pada di sini dan di paling bawah 165. 159 ini langsung kita target add to target 1, kemudian 165 add to target 2. Kemudian kita mempoisonkannya, klik ntar saya lupa oh enggak, ya benar tadi kita akan mempoisonkannya. Nah, kita klik OK saja, lalu di situ udah terdapat target 1 dan target 2, terus kita klik target dan current target. Nah, ini target yang akan kita tembak. Kemudian kita akan memulai masuk ke IP tadi, ke Windows tadi. Nah, di sini. Nah, tadi yang ARP-mina itu kita akan coba menekan kembali ARP-mina apakah berhasil apa tidak. Nah, di situ kan berubah. Nah, tandanya itu berhasil. Itu telah berhasil. Lalu kemudian kita akan kita akan mencoba masukkan username dan password admin perjuangan 123. Kemudian nah ini passwordnya login. Kita akan melihat apakah bisa dibaca password dan username-nya. Nah, ini kita telah berhasil ya. Oke, mungkin ini saja yang dapat kami presentasikan. Kita matiin dulu. Terima kasih. Kemudian bagaimana cara menghindari man in the middle attacks? Yang pertama, kita menggunakan koneksi yang aman. Pastikan bahwa kita mengakses situs web atau layanan dengan koneksi yang aman seperti HTTPS. HTTPS menenkripsi data yang dikirimkan antara browser dan server sehingga lebih sulit bagi penyerang untuk membaca atau mengubah informasi. Yang kedua, kita bisa memperhatikan sertifikat SSL atau TLS. Ketika Anda berada di situs web yang memerlukan keamanan, pastikan bahwa sertifikat SSL atau TLS yang valid digunakan. Jangan mengabaikan peringatan keamanan yang muncul pada browser Anda. Yang ketiga, kita bisa menggunakan jaringan yang terpercaya. Hindari mengakses layanan penting melalui jaringan Wi-Fi publik atau tidak terpercaya. Jaringan semacam itu rentan terhadap serangan MITM atau man in the middle. Gunakan jaringan pribadi atau VPN, yaitu Virtual Private Network, jika perlu mengakses jaringan yang tidak aman. Sekian presentasi dan simulasi dari kita. Jika ada salah kata, kita mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.